Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudara. Siang. Selamat datang, terima kasih telah hadir pada pertemuan hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya adalah Mr. Muhammad Esaka dari LBH Indonesia, selaku mediator pada kasus sengketa antara Ibu Akila dan Ibu Ika. Selanjutnya saya akan mempersilakan para pihak untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari saudara Muhammad terlebih dahulu. Silakan. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Akila Putri Andani. Di sini saya berada sebagai pihak penggugat yang dimana tanah saya diserobot oleh Ibu Intan. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Intan. Baiklah, perkenalkan nama saya Intan. Di sini saya mewakili keluarga saya atas tuduhan penyerobotan tanah yang digugat langsung oleh keluarga Ibu Akila. Baik, setelah memperkenalkan diri, setelah kita saling kenal satu sama lain, selanjutnya saya akan menjelaskan bahwasanya mediasi adalah cara yang ditempuh untuk memperoleh kesepakatan sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2012. Selanjutnya, manfaat mediasi itu sendiri. Mediasi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang sederhana, biaya ringan dan lebih cepat. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, saya akan jelaskan urutan mediasi yang akan kita tempuh pada sengketa kali ini. Yang pertama yaitu pertemuan pertama itu hari ini. Pertemuan pertama mempunyai agenda seperti memperkenalkan masing-masing para pihak dan memperkenalkan sengketa di antara para pihak, serta pertemuan kedua yang akan dilangsungkan di kemudian hari. Pertemuan kedua memiliki agenda untuk menyampaikan resume perkara dari para pihak. Kemudian juga mediator akan memfasilitasi para pihak untuk menyampaikan kepentingannya. Dan apabila proses mediasi mencapai kesepakatan, para pihak dianggap telah berdamai dan sengketa dinyatakan clear. Apakah jelas, saudara-saudara? Ya, jelas. Baik, untuk pertemuan pertama itu saja. Dan pertemuan kedua akan kita langsungkan pada 7 hari ke depan, yaitu tanggal 19 November 2020. Saya harap para pihak dapat hadir untuk pertemuan kedua nanti demi kelancaran proses mediasi. Oke. Iya. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang. Salam, selamat siang. Baik, dikarenakan para pihak sudah hadir pada hari ini, alangkah baiknya kita langsungkan saja proses mediasi ini pada hari ini. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sudah ucapkan terima kasih kepada para pihak telah hadir di pertemuan kedua, yaitu hari ini tanggal 14 November 2020. Adapun agenda hari ini yaitu membacakan resume sengketa oleh para pihak. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsungkan saja untuk agenda hari ini. Namun sebelum itu, saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertib mediasi. Yang pertama, para pihak wajib beretikat baik, mengikuti jadwal yang ditentukan, serta berperan aktif selama mediasi. Kedua, para pihak berbicara secara bergantian setelah dipersilakan oleh mediator. Ketiga, para pihak tidak boleh menyerang baik secara verbal maupun secara fisik. Yang keempat, tidak merokok. Yang kelima, tidak menggunakan handphone. Dan 6, tidak merekam isi pembicaraan. Baik, itu tadi merupakan tata tertib dari mediasi hari ini. Selanjutnya saya akan mempersilahkan para pihak untuk memberikan keterangan. Yang pertama itu dari pihak penggugat lebih dahulu. Ya, terima kasih Bapak Mediator dan Ibu Intan. Jadi begini, saya itu kemarin baru mendapatkan kabar dari orang tua saya di rumah serta keluarga-keluarga saya kalau misalnya ada tanah itu berada di Jalan Ciliwung.
Nah, tapi saya sudah sempat 2 kali dan 3 kali melintasi jalan itu melihat, tetapi beberapa kali saya lihat di situ kenapa tanah tersebut tidak ada. Dan juga yang ada di situ perkebunan-perkebunan. Sedangkan keluarga saya mengatakan kepada saya bahwa tanah di sana itu tanah kosong dan tidak ada yang menempatinya sehingga tidak terurus konteksnya. Nah, tapi ketika saya 2 kali 3 kali saya lewat sana, pertemuan di sana itu kenapa ada kebun orang, ada yang ada tanamannya lah gitu. Berapa kali. Jadi ternyata setelah saya mencari info, ada seseorang yang menduduki tanah saya di sana. Sedangkan di sini saya sampai bawa sertifikatnya. Nih, sertifikatnya ini sudah saya cek itu benar di BPN, sudah saya cek. Terus warga desa sana saya sudah juga cari-cari tahu, ternyata itu benar tanahnya keluarga saya. Oke. Tapi mereka ini nggak ngontrak sama saya. Ini gimana ceritanya Pak, kalau menurut Bapak? Berarti kalau dari yang saya tangkap, berarti Ibu bisa membuktikan bahwasanya tanah tersebut memang milik dari keluarga Ibu. Iya, ini saya bawa sertifikatnya nih. Silakan cek kalau Bapak mau. Lalu solusi apa yang Ibu inginkan selaku penggugat pada perkara ini? Saya maunya langsung lah itu tanah diserahkan ke saya semuanya, nggak usah lagi tanam-tanamin. Soalnya saya ini mau direnovasi, mau dibangun rumah gitu di situ tuh. Oke. Sebelum itu saya juga ingin mendengarkan kalau dari pihak tergugat sendiri solusi apa yang akan ditawarkan di perkara kali ini. Baiklah, sebelum ke solusinya ya, pada mediator, mungkin Ibu Akila ini terlalu emosi tanpa melihat dulu ini situasi seperti apa. Sebelumnya saya sebagai warga desa ini tuh, saya tidak mengenal Ibu Akila sebelumnya. Saya hanya mengenal Om Rusdi di sana dulu, yang sudah lanjut usia dan hanya tinggal seorang diri dan telah meninggal sejak tahun 2018. Nah, saya tidak pernah melihat wajah Ibu Akila atau keluarga-keluarganya yang lain sebelumnya. Dan tanah tersebut semenjak Om Rusdi atau Pak Rusdi yang biasa saya panggil itu sejak 2018 telah ditinggalkan begitu saja. Tidak ada yang mengurus atau keluarga yang berkunjung bahkan sekalipun. Pada awal-awalnya saya sudah berusaha mencari informasi tentang keluarga lain dari Pak Rusdi ini. Saya mendapatkan nomor telepon, tapi sekitar 2 atau 3 kali saya mengirimkan pesan singkat tidak ada balasan dari pesan tersebut. Saya mengelola tanah ini bukan semata-mata ingin mencari keuntungan saja Bapak ataupun Ibu Akila. Berhubung tanah keluarga Ibu Akila ini bersebelahan dengan perkebunan saya, karena tanah tersebut tidak pernah diolah lagi, tidak pernah diurus, sehingga banyak sekali semak belukar dan banyak sekali hewan-hewan bahkan hama yang tentu saja mengganggu kepada wilayah saya atau perkebunan saya. Dan karena tidak ada juga yang kunjung datang untuk membersihkan atau menjaga dan merawat, ya saya berinisiatif untuk merawat tanah tersebut. Karena terhitung dari 2018 hingga 2022 ini sudah cukup waktu yang cukup panjang gitu. Dan juga saya merawat dengan biaya saya sendiri. Saya modali semuanya dari mulai penggarapan tanah hingga pembibitan dan proses pemanenan. Itu tidak ada campur tangan dari keluarga Bapak Rusdi atau Ibu Akila ini sendiri. Jadi jika Ibu Akila langsung meminta tanah tersebut kepada saya, tentu saya tidak setuju karena setelah beberapa tahun saya olah, tanah ini tidak selalu menguntungkan saya. Setelah saya modal, saya garap, saya tanami, saya juga mengalami beberapa, contohnya gagal panen atau hama. Dan saya tidak mungkin menyerahkan tanah begitu saja walaupun ibu memang memegang sertifikat tanah tersebut. Mungkin ada opsi lain begitu Bapak Mediator, karena itu saya juga lumayan mengeluarkan uangnya lumayan loh di sana Pak. Ya nggak bisa gitulah, ini tanah-tanah saya juga di sana. Amanat keluarga saya harus dirawat, dilihat, diperhatikan dan dibangun. Dia serobot gitu aja. Gimana saya nggak emosi? Saya buat sertifikatnya, ini buktinya. Ya, untuk Ibu Akila tenang dulu. Jadi dari yang saya tangkap memang tanah ini sudah digarap sejak lama oleh Iya, keluarga. 2018. Namun memang secara hukum, secara legal, tanah tersebut memang milik dari Ibu Akila karena memang ada 9 tanahnya. Dan memang secara seharusnya tanah tersebut dimiliki oleh pemegang sertifikat. Nah, namun memang karena sudah saya dengarkan bahwasanya tanah tersebut sudah digarap oleh lama oleh keluarga Ibu Intan, apalagi penama ilegal panen. Iya. Nah, untuk itu memang sulit rasanya untuk memberikan tanahnya begitu saja. Iya. Nah, untuk itu saya tanyakan kembali
Kalau dari keluarga Ibu Intan selaku tergugat, ingin menawarkan solusi seperti apa dari permasalahan ini? Kalau saya ya sebagai keluarga yang telah menggarap tanah ini sejak beberapa tahun yang lalu, dan juga saya lihat tidak ada itikat baik dari keluarga Ibu Akila untuk merawat tanah tersebut, saya telah mengeluarkan modal besar untuk tanah ini, dan juga tanah yang saya tanami ini belum panen untuk jangka waktu saat ini. Mungkin baru panen itu 2-3 bulan lagi. Jika Ibu Akila meminta saat ini juga saya kembalikan tanah tersebut secara cuma-cuma, saya tidak bisa. Mungkin opsi terbaik dari saya ya, mungkin tunggu dulu sampai ini panen. Nanti hasil panennya mungkin kita bisa bagi 50-50. Bagaimana kalau dari Ibu Akila? Karena kan bagaimanapun saya sudah memodali tanah ini loh, Bu. Ya, oke. Gak mau lah, saya sudah suruh nunggu. Saya ini mau market sekarang juga. Itu juga udah ngambil lahan saya kayak gitu, nggak terima saya. Ya, untuk Ibu Akila tenang dulu. Dari pihak tergugat menawarkan tanah akan dikembalikan, namun Setelah panen? setelah panen. Iya. Itu berarti Saya berapa sekarang berapa ini berapa lama dari sekarang? Sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan lagi. Setengah bulan. Iya. Bagaimana Ibu Akila apakah bersedia untuk menunggu tanah tersebut selama 1,5 bulan? Saya ini sebenarnya mau bangun sekarang, tapi gimana kalau misalnya disuruh nunggu ini, nggak ada kejelasan. Kalau misalnya dia mundur lagi, gimana itu kejelasannya tuh? Terus apa 50% itu adil, sedangkan dia aja mengambil hak saya, nggak ada opsi lain apa berapa gitu. Kalau dari Ibu Akila sendiri, apakah dalam pembagiannya apa ingin dalam angka lain seperti itu? Mungkin 60% kali, 60%, 60%, 40%. 60%, 40%. Namun dengan catatan bahwa tanahnya dikembalikan dalam 1,5 bulan lagi. Dia 1,5 bulan itu paling lama ya. Saya nggak mau 2 bulan, 3 bulan nanti banyak alasannya. Nah, pihak tergugat sendiri, Ibu Intan sudah mendengar sendiri bahwasanya pihak penggugat bersedia untuk menunggu selama 1,5 bulan. Namun pembagiannya sendiri tidak 50-50, melainkan 60-40. Apakah pihak tergugat setuju dengan solusi yang ditawarkan oleh penggugat? Ya, bagaimana ya, saya juga berberat hati sebenarnya untuk membagi 60-40 ini, karena ya bagaimanapun saya bermodal sendiri dan tidak mungkin saya menyerahkan begitu saja, dan tanah ini juga sudah mau panen 1,5 bulan lagi. Tapi jika Ibu Akila mau menunggu sampai panen sekitar 1,5 bulan lagi dan membagi hasilnya dengan saya, mungkin saya bisa setuju dengan opsi kali ini. Oke, berarti dari pihak tergugat Ibu Intan sepakat ya dengan solusi yang ditawarkan oleh Ibu Akila. Ibu Akila tidak akan berubah solusinya ya. Oke, dari yang saya lihat bahwasanya dari mediasi hari ini telah ditemukan kesepakatan bahwasanya satu, para pihak setuju untuk berdamai atau menyelesaikan sengketa kali ini. Yang kedua, lahan dikembalikan kepada keluarga Ibu Akila selaku penggugat. Dan yang ketiga, lahan tersebut dikembalikan dalam jangka waktu 1,5 bulan dengan catatan pembagian hasil panen dengan rasio 60-40% ya. Oke. Dari kesepakatan yang telah dibuat di antara para pihak, apakah sudah merasa puas dari pihak penggugat gimana? Ya, langsung saja bikin persetujuannya. Oke, berarti sudah puas ya? Setuju. Dari tergugat puas sudah? Oke. Apabila para pihak telah sepakat, maka kita buat kesepakatan persetujuan perdamaian. Saya persilakan selama 2 menit untuk membuat kesepakatan tersebut. Baik, ini kesepakatan perdamaian ya. Apakah para pihak setuju untuk melanjutkan kesepakatan ini ke akta perdamaian? Baik, dengan begitu selesai sudah proses mediasi kali ini. Kita telah menemukan titik terang dari sengketa kali ini. Untuk itu saya harapkan setelah kita keluar dari tempat mediasi ini tidak ada lagi perasaan berat hati, tidak lagi permasalahan di antara kedua belah pihak, dan kedepannya akan terjalin hubungan baik kembali. Kepada Ibu Akila dan Ibu Intan saya persilakan untuk berjabat tangan.